ini sebenarnya kesalahan semua pihak, Bang. Betul. Pertama, ustadz-ustadznya saya lihat senangnya memprovokasi umat Islam. Iya, saya banyak melihat ada ceramah-ceramah ustadz. Barang siapa yang agamanya dinista tetapi diam saja, lebih baik dia pakai kain kafan. Diprovokasi, diprovokatori. Waduh, parah negeri ini. Parah, Bang. Seperti itu. Nah, ini Bang, ngomong-ngomong soal pasal 300 ini, Bang. Ini belum aja, Bang. Ya. Ini belum diterapkan, sudah diganti. Memang saking nggak beres ya pasal ini, Bang. Jadi ada undang-undang lagi ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 itu tentang penyesuaian pidana. Mumet ya. Ada undang-undang kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Terus belum juga udah keluar kitab undang-undang penyesuaian. Lama numpuk nggak rapi. Mereka ini bikin undang-undang nggak pernah rapi loh. Ditumpuk sana sini. Makanya orang jadi bingung. Baik nih. Ini belum Bang. Itu pasal itu sudah diganti, Bang. Dirubah sedikit pasal itu. Nih saya bacakan bunyi yang sudah direvisi ya. Nih, pasal 300 tadi hanya dirubah, saya perhatikan hanya dihilangkan satu kalimat tadi, Bang. Nih, saya bacakan ya. Pasal 300. Bentar, Bang, pelan ya. Ini dia nih. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, dari pasal ini, Bang, saya hanya setuju yang poin C. Jadi saya sangat setuju poin C. Bang, saya ini tinggal di Amerika, Bang. Di Amerika ini, Bang, ada juga yang namanya hate speech. Tapi yang dimaksud hate speech itu beda hate speech dengan freedom of speech. Betul. Kalau misalnya gini, Bang, saya berpendapat bahwa kitab suci Al-Qur'an itu telah diedit. Nah, ketika saya mengeluarkan hasil penelitian saya itu bukan hate speech, Bang. Itu adalah pernyataan hasil daripada pemikiran dia. Yang hate speech itu begini, nih, ini saya setuju pasal C nih, menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, di sini juga dilarang, Bang, itu pidana di sini. Contoh misalnya, saya bilang begini, agama Udin itu harus kita beginikan, harus kita begitukan. Itu baru pidana. Kalau itu saya setuju. Itu delik hukum, betul. Iya, itu namanya bukan free speech, tetapi sudah hate speech, ujaran hasutan untuk melakukan kebencian ataupun melakukan kekerasan. Jadi saya setuju yang poin C ini. Begitu. Bang, jadi memang kalau di Amerika itu kan, kalau tidak ada tindakan, itu tidak akan pernah masuk delik hukum. Iya, betul sekali. Begitu. Kalau freedom of speech itu ngomong apapun, mau ngebangsatin punten ya. Nggak masalah, Bang. Anda mau bilang pohon pisang itu pencipta langit dan bumi, terserah kamu. Terserah kamu. Kaleng kerupuk, nggak apa-apa. Nggak masalah. Menurut saya kaleng kerupuk inilah Tuhan, inilah botol aqua ini menurut saya Tuhan. Terserah kamu. Gitu loh. Selama kamu tidak pakai kaleng kerupuk itu untuk nimpuk pala orang, gitu loh. Nah, makanya, Bang, artinya pendapat harus dilawan dengan pendapat, gitu loh. Jadi ketika Muslim berkata bahwa di salib itu ada jin kafir, itu pendapat dia. Nah, masalahnya saya juga orang Kristen boleh berpendapat bahwa di dalam Ka'bah ada setan. Cuman, Bang, yang jadi masalah
memang harus kita akui Bang, bahwa masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Islam, itu gampang panasan, gampang diprovokasi. Begitu. Itu fakta yang terjadi. Padahal kan bantah saja, argumen dibantah saja. Kenapa sih? Orang dia berpendapat, bantah aja argumennya. Tanya dalilnya mana, ininya mana. Sudah cukup. Gitu. Itu yang saya rindukan Bang dengan masyarakat kita Bang. Iya. Gitu. Mudah-mudahan Abang ya bisa. Maksudnya gini, kita di sini agen-agen yang memang ingin adanya freedom of speech, ingin adanya kesesuaian, keadilan yang sesuai, yang betul itu, kita saling mengamankan posisi. Maksudnya begini Abang. Abang punya jemaat, kemudian saya juga punya rekan-rekan, bahasa kita di sini jamaah begitu ya. Jadi mulai dari situ semoga jemaat Abang, jamaah saya dan masyarakat khususnya itu bisa paham. Artinya gini, sebetulnya saat Abang misalkan mengkritisi atau mengatakan bahwa di Ka'bah saya ada setannya segala macam, harusnya itu sah-sah saja. Kadang yang jadi masalah itu people powernya Bang. Banyak orang yang tadi sumbu pendek. Nah, banyak orang yang sumbu pendek, dumas lah akhirnya kan. Nanti dumas aduan masyarakat. Kemudian kalau nggak aduan masyarakat, polisi terpaksa akhirnya kan gitu. Itu berulang-ulang Bang. Jadi seolah-olah hukum di negara kita ini kayaknya itu ditentukan sama netizen gitu loh. Bukan ditentukan dari apa yang sudah ditetapkan gitu. Kalau sudah ditetapkan misalnya itu nggak masalah, tapi kalau netizen demo terus ya demi menjaga ketertiban maka harus dipenjara saja.